Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Dwi Putri Novitasari dengan NIM 211105020053 dari kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai konsep dasar ekonomi Islam yang telah dijelaskan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI. Definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya. Kebutuhan yang dimaksud dapat berupa sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya untuk mencapai falah atau kebahagiaan. Dalam konteks ekonomi Islam, upaya pemuasan kebutuhan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek kehalalan dan tidak berlebihan. Dalam dunia perekonomian, terdapat dua jenis konsep ekonomi yang berkembang pesat, yaitu ekonomi kapitalis blok barat dan ekonomi sosialis blok timur. Perbedaan antara konsep ekonomi Islam dengan konsep ekonomi kapitalis dan sosialis adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari segi sumber. Yang pertama yaitu ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sedangkan kapitalis dan sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua dilihat dari segi kompetisi. Ekonomi Islam, persaingan pasar dalam ekonomi Islam diatur atau dikontrol oleh syariat Islam. Sedangkan ekonomi kapitalis, persaingan usaha terjadi secara bebas dan akhirnya melahirkan monopoli. Sedangkan ekonomi sosialis tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang ketiga yaitu dilihat dari segi kepemilikan. Ekonomi Islam, pengakuan kepemilikan individu dan umum terjadi secara nisbi. Sedangkan ekonomi kapitalis, pengakuan kepemilikan individu dilakukan secara bebas. Ekonomi sosialis tidak ada kepemilikan individu karena semua alat produksi adalah milik umum. Yang keempat dilihat dari segi kesejahteraan. Ekonomi Islam, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Sedangkan ekonomi kapitalis dan sosialis bersifat jasmani belaka. Yang terakhir, perbedaan mengenai mekanisme pasar. Dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar bekerja menurut maslahah. Sedangkan ekonomi kapitalis, mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Ekonomi sosialis, seluruh aktivitas perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Poin selanjutnya yaitu sumber hukum ekonomi Islam. Ada 4, yaitu yang pertama Al-Quran, sumber hukum utama ajaran Islam. Yang kedua yaitu As-Sunnah, sumber hukum kedua yang berasal dari sabda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu Al-Ijma, kesepakatan ulama sebagai mencapai tingkat mujtahid. Dan yang terakhir yaitu Al-Qiyas, menyamakan sesuatu yang tidak ada dalilnya kepada maslahah yang ada dalilnya dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Selanjutnya yaitu dasar-dasar ekonomi Islam. Pada dasarnya, ekonomi Islam terdiri dari 6 hal, yaitu Tauhid. Tauhid yaitu meyakini keesaan Allah. Yang kedua, as-sidiku dan amanah, kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat, al adalah keadilan. Yang kelima, at-tawazun, yaitu keseimbangan. Dan yang terakhir, at-ta'awun, yaitu tolong menolong.
Yang selanjutnya yaitu prinsip ekonomi Islam. Pada dasarnya, ekonomi Islam menekankan pada sistem ekonomi yang bebas Maghrib. Yang pertama yaitu masyir. Masyir itu transaksi yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Yang kedua yaitu goror. Transaksi yang objeknya tidak jelas sehingga menimbulkan keraguan dalam berinteraksi. Dan yang terakhir yaitu riba, transaksi yang mengharuskan adanya tambahan dalam pembayaran atau pengembalian uang. Yang terakhir yaitu karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ekonomi yang terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah di bumi. Yang ketiga, larangan maghrib. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi hak. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang terakhir, zakat. Kesimpulan menurut saya yaitu ekonomi Islam mengadaptasi dari ekonomi kapitalis dan sosialis dengan disesuaikan pada prinsip Islam yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Kelebihan ekonomi Islam adalah memprioritaskan aspek kesejahteraan bagi manusia dalam konteks yang dihalalkan dan menjunjung tinggi keadilan dalam pelaksanaan aktivitas perekonomian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.